Oke, selamat datang kembali di Room Ngayal. Salam sehat buat teman-teman sekalian dan jangan lupa selalu bahagia. Itu hal yang paling penting. Jika kita sehat, kita pasti akan bisa melakukan apapun. Apapun yang kita inginkan pasti kita dapat lakukan. Mau kaya tapi kita malas. Punya ambisi, punya keinginan tapi tidak pernah direalisasikan. Kita ingin maju, kita ingin kaya, kita ingin hidup sejahtera, ingin bahagia seperti orang lain, tapi malas. Nggak akan bisa kita mendapatkan apapun jika kita tidak bergerak, jika kita tidak menciptakan suatu ide, suatu kegiatan yang bermanfaat buat kita. Lakukan sesuatu yang jarang diminati orang. Lakukan segala sesuatu yang jarang diminati orang. Jangan kita mencontoh orang lain, karena belum tentu apa yang dia lakukan sesuai dengan kita. Belum tentu apa yang dia lakukan kita bisa melakukannya seperti mereka. Observasi itu kita lakukan ke dalam diri kita dulu. Ke dalam diri kita dulu kita lakukan apa kualitas hidup diri kita, apa keahlian diri kita, dan apa yang bikin kita nyaman dalam melakukan suatu kegiatan. Itu yang paling penting. Karena pekerjaan apapun atau kegiatan apapun, jika kita tidak nyaman melakukannya, jika kita tidak penuh dengan cinta melakukannya, hasilnya pun tidak akan 100%. Pasti hasilnya tidak akan maksimal. Mereka orang-orang di luar di sana, kenapa mereka bisa hebat? Orang-orang Eropa dan bahkan orang Cina patut kita contoh juga, karena mereka adalah orang-orang pekerja keras, orang-orang yang tidak malas. Jadi jangan anggap remeh mereka, jangan berpikir bahwa mereka memonopoli perekonomian atau mereka bla 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 gitu. Kita harus mencontoh mereka, kita harus ambil ilmunya. Mereka bisa maju karena mereka pekerja keras. Mereka bisa maju karena mereka disiplin. Mereka bisa maju karena mereka tidak malas. Jika kalian ingin menyaingi mereka, kalian harus rubah diri kalian sendiri. Rubah, disiplin, bekerja keras, dan jangan menjadi orang pemalas. Tidak malas, disiplin, dan pekerja keras. Itu aja poin yang pertama lah. Lakukan 3 poin itu yang pertama. Gue yakin kalian pun pasti akan dapat masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih sejahtera lagi. Tapi jika kalian cuma bisanya menilai orang lain, ingin tahu kehidupan orang lain, tapi kalian tidak ambil positifnya, kalian tidak lakukan untuk diri kalian sendiri, maka kalian tidak akan menjadi apa-apa. Rubahlah mental sedini mungkin ya. Apalagi untuk usia-usia yang masih 30 tahun. Itu kesempatan kita di usia itu untuk mengembangkan diri kita, untuk mengembangkan nilai pada diri kita. Jangan kita merasa senang, merasa bahagia karena kita dapat bekerja, ada di posisi yang baik, ada di dalam suatu instansi, dan kalian mempunyai tempat yang bagus lah di sana ya, jabatan kalian bagus lah di sana. Tetapi kalian kembangkan lagi, karena nggak akan selamanya hidup ada di posisi seperti itu. Usia bertambah, dan semakin usia bertambah, fisik dan pikiran kalian pun akan berkurang. Bangunlah diri kalian, dan kalian harus punya target di usia tertentu nanti, di usia 40 atau di usia berapa, kalian tentukan kalian harus menjadi
pemilik dari suatu pekerjaan, pemilik dari suatu perusahaan, atau pemilik dari suatu usaha apapun yang kalian minati dan memang kalian ahli di bidang itu. Karena jika kalian masih ada di tempat pekerjaan yang dimana di situ kalian bukan menjadi seorang pemilik, lambat laun kalian pun akan tersingkirkan dikarenakan usia kalian, dikarenakan juga kualitas kalian pun menurun nantinya, karena di dalam suatu pekerjaan pasti ada masa pensiun ya. Nah di situ kalian, jika pada masa pensiun kalian nanti kalian masih hidup, nah apa yang bisa kalian hasilkan jika kalian sudah pensiun, tidak mempunyai lagi pendapatan lagi? Nah itu harus dipikirkan, karena waktu itu tidak lama ya, waktu itu singkat ya. Tanpa kita sadari, nanti kita akan merasakan bahwa wah, ternyata gue sudah usia sekian, ternyata gue udah usia sekian, tetapi kita tidak mempunyai apa-apa untuk masa depan kita. Kita hanya punya penghasilan di saat kita masih produktif dan di saat kita masih dipercaya pada suatu instansi tertentu ya. Kepercayaan itu kan dikarenakan kita masih mampu secara fisikly, masih mampu secara pikiran kita untuk bekerja. Tapi lambat laun kesehatan berubah, fisik berubah, pola pikir pun berubah, kualitas pikiran kalian pun berubah, kualitas kepintaran kalian pun pasti akan berubah seiring dengan waktu. Nah, di situ akan ada gesekan-gesekan, di situ pun pasti akan ada persaingan-persaingan, dan itu tidak bisa disalahkan untuk perusahaannya dikarenakan memang kualitas kalian sudah menurun. Nah, makanya di usia-usia yang masih middle ya, masih di tengah-tengah ya, 30 tahun, 35, itu adalah usia-usia yang punya kesempatan sebelum di usia 40, punya kesempatan untuk membangun kualitas hidupnya supaya nanti pada usia tertentu kalian sudah dapat memiliki suatu usaha dan kalian mempunyai peran di situ, dapat mempekerjakan orang lain yang membutuhkan pekerjaan. Di situ nilainya akan lebih baik dan akan lebih banyak, karena kalian bukan cuman mensejahterakan diri kalian juga, bukan, kalian pun berperan bermanfaat untuk orang lain, karena orang lain dapat bekerja kepada kalian, orang lain mempunyai penghasilan dari apa yang kalian ciptakan. Jadi kita harus belajar dari orang-orang yang sudah maju. Orang-orang Cina itu hebat karena mereka tidak malas, mereka disiplin, mereka pekerja keras, dan mereka terlihat mewah karena mereka sudah mempunyai apa-apa, mereka sudah mempunyai kekayaan. Tetapi lihatlah mereka yang ada masih di kelas menengah atau di kelas bawah, mereka betul-betul pekerja keras, mereka betul-betul pekerja keras, disiplin, bahkan tidurnya pun kurang dibanding kita. Jika mereka sudah mempunyai sesuatu dalam hidupnya, baru mereka membeli apa yang mereka inginkan. Tapi pada saat mereka tidak mempunyai harta, belum banyak hartanya, mereka betul-betul disiplin dalam mengelola finansial mereka. Makanya mereka bisa hidup dengan sejahtera, bisa hidup dengan bahagia. Contohlah orang-orang seperti itu, orang-orang yang tidak malas, orang-orang yang selalu disiplin, dan orang-orang yang selalu bekerja keras. Dan jika kita sudah punya ide untuk hidup kita, jangan malas, kerjakan dengan sepenuh hati, disiplin, jangan ragu, dan bekerja keras. Karena segala apapun yang kita buat, jika kita setengah hati atau melakukan pekerjaan tersebut kita juga malas-malasan, tidak akan ada hasilnya. Mau kita usaha apapun, mau kita dagang apapun, kita tidak akan bisa menghasilkan apapun karena kita malas, kita tidak disiplin, kita pun tidak bekerja keras untuk membangun usaha kita. Dalam usaha berdagang kan seperti itu, jadi kita harus disiplin. Misalkan
dalam waktu seminggu, hari apa ya kita harus libur atau kita istirahat tutup usaha kita. Nah itu kita jangan rubah-rubah, misalkan di hari Senin atau di hari Jumat. Nah di hari itu sajalah kita libur dalam usahanya. Di hari-hari yang lain kita betul-betul disiplin, buka apapun yang terjadi kita tetap buka, kecuali ada keadaan darurat yang memang tidak memungkinkan untuk kita buka usaha kita. Dan jangan malas, selalu kita memprogres usaha kita. Apa yang dapat kita lakukan dari sistem marketing digitalnya kita lakukan, bagaimana kita memasarkan suatu produk kita, produk makanan kita, produk apa yang kita jual, kita betul-betul harus mengembangkan dalam memasarkan suatu usaha kita. Macam-macam dapat kita lakukan secara online, visualisasi di digital marketing kita, dan dapat juga kita lakukan dengan cara menyebarkan brosur mungkin untuk menjual atau memasarkan produk kita. Banyak cara. Yang penting kita jangan malas, bekerja keras dan disiplin. Karena kalau kita lakukan 3 konsep itu, gue yakin banget usaha apapun yang kalian jalani pasti akan maju, dan usaha apapun yang kalian jalani pasti lambat laun akan berkembang. Karena banyak yang gue lihat dari orang sekitar gue juga lah, yang gampang gue contohkan, mempunyai ide bagus tapi malas dan takut mencobanya, mempunyai ide bagus menjalani tapi tidak disiplin, seenaknya saja. Jika mereka sedang capek mereka tutup, jika mereka ingin membuka usahanya mereka buka usahanya. Nah hal itu tidak mereka pikirkan, karena konsumen yang membeli atau sudah mulai menyukai produk kalian terganggu dengan konsep kalian, karena mereka yang ingin membeli suatu produk kalian, entah makanan atau barang tertentu, mereka ragu apakah tempat kalian itu hari ini buka, apakah tempat kalian pada hari ini tutup atau buka. Mereka ragu, akhirnya mereka membeli ke tempat yang lain. Itu hal kecil tapi berdampak besar. Bekerja keras, kalian harus bekerja keras. Jika ada konsumen yang menghampiri kita, nah kalian layani dengan baik, servis dengan baik. Jangan ada merasa capek di situ melayani banyak pembeli segala macam. Kalian layani dan kalian buat mereka bahagia dalam membeli suatu barang kalian. Jadi konsumen pasti akan senang datang, dan konsumen pun akan puas berada di tempat kalian. Jadi kalau ingin maju jangan malas, selalu disiplin dan selalu bekerja keras. Dan jangan ragu, jika kita punya ide apapun jalankan, jangan malas-malasan. Jangan takut apapun, disiplin dengan waktu. Banyak orang yang kayak gitu, akhirnya karena banyaknya persaingan menjual produk yang sama seperti kalian, karena kalian tidak disiplin, malas, tidak bekerja keras, akhirnya ragu akan usahanya dan memutuskan untuk menutup usahanya. Padahal pada saat mungkin ada persaingan dalam bisnis, dan di situ mungkin momen kalian pada saat itu menurun, dan kalian mungkin menganalisa bahwa pesaing kalian banyak dikunjungi oleh konsumen-konsumen. Nah, pada saat itu yang harus kalian pelajari adalah bagaimana cara membangkitkan lagi, memasarkan produk kalian. Apa yang mereka tidak punya, kalian harus ciptakan. Contoh saja servisnya, terus tempat. Jika kalian usaha makanan ya, tempat makan kalian sajikan dengan konsep yang membuat orang nyaman. Nah, itu kan hal-hal yang sepele, tapi jika orang datang ternyata berbeda dengan tempat yang lain, ternyata di tempat kalian lebih nyaman, dan mereka pun dapat makan dengan tenang, dengan sejuk mungkin. Nah itu kan bisa kalian improvisasi di situ, bentuk visual atau bentuk tempat makan kalian. Jadi persaingan dalam bisnis itu wajar. Nah tinggal kitanya bagaimana cara untuk memanage,
untuk mengelola tempat kita sehingga konsumen akan datang lagi kepada kita, sehingga konsumen merasa puas dengan pelayanan kita, sehingga konsumen pun puas dengan produk kita, dan konsumen pun puas dengan tempat yang kita sajikan. Apalagi zaman sekarang ya, ada suatu usaha, pasti jika ada usaha itu berkembang bagus, nanti bermunculan lagi tuh pesaing-pesaing tuh, itu udah pasti otomatis. Mau jualan apapun, jika memang itu produk yang belum ada di suatu tempat, lambat laun nanti ada pesaing kita yang mengikuti kita hampir sama produknya. Ya, itu jangan jadikan suatu bentuk kekhawatiran, jangan dijadikan juga suatu bentuk wah gue punya pesaing nih, bahaya nih. Jangan, tenang saja, karena pertama ya yakinin juga bahwa rezeki itu nggak akan kemana, tapi yang penting servis kita, terus kualitas produk kita tetap kita tingkatkan atau tetap kita jaga kualitasnya, sehingga pelanggan-pelanggan kita walaupun masih banyak bermunculan pesaing bisnis kita akan tetap berkunjung dan akan tetap membeli produk kita. Itu adalah suatu bentuk kedisiplinan. Jadi misalkan kita membuat suatu makanan, nah rasanya pun harus disiplin. Jika rasanya seperti itu, jangan pernah merubah rasanya lagi, karena pelanggan biasanya jika ada rasa yang berubah, pelanggan pun akan lari ke tempat lain, pelanggan pun akan kecewa. Begitu juga pelayanan, jika kita melayani servis kita dengan baik, jangan pernah berubah, layani terus servis kita dengan baik. Buatlah kualitas usaha kita baik, sehingga konsumen dan pelanggan kita akan tetap mau berdatang ke tempat kita dan mau membeli produk kita. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera untuk teman-teman. Salam bahagia untuk teman-teman juga. Saya doakan sukses selalu dan sehat selalu. Salam Rungayal.